Rumah kosong dan bonekaku. Sudah lama, rumah bangunan khas Belanda persis di samping rumahku ini kosong. Walaupun lingkungan rumahku ini termasuk ramai, tapi entah kenapa rumah Belanda ini seolah-olah bisa memelihara kesunyiannya. Tidak pernah terpengaruh hiruk-pikuk aktivitas di kota ini. Jendela kamarku tepat menghadap ke jendela rumah Belanda itu. Dan setiap hari aku bisa memandangi isi rumah kosong tak berpenghuni tersebut. Jujur saja, selama 5 tahun aku tinggal di sini, aku tidak pernah sekalipun mengalami kejadian yang ganjil. Semuanya berjalan normal. Bahkan, aku sudah terbiasa bersebelahan dengan rumah gelap itu. Suatu hari, ada seorang pemuda dari luar kota datang, membawa serta barang-barangnya, berhenti tepat di rumah kosong itu. Sepertinya dia baru saja ingin pindah. Ternyata rumah itu dapat penyewa. Aku tak terlalu memperhatikan tetangga baruku itu. Di tengah sinar matahari yang menyengat, aku melihatnya menurunkan barang-barang yang dibawanya dengan mobil pick-up. Kalau tidak salah, kira-kira mungkin usianya saat itu sekitar 25 tahun. Matahari pun mulai tenggelam. Seperti biasa, saat senja tiba, orang-orang menghentikan aktivitas dan segera masuk ke dalam rumah masing-masing. Tapi di tengah kesunyian senja, aku mendengar suara seperti barang-barang yang dibanting dari rumah sebelah. Aku melihat dari jendela rumahku. Tetangga baruku itu mengangkut barang-barangnya dengan tergesa-gesa ke dalam mobil pick-up. Padahal baru saja siang ini dia sampai, pikirku. Dan beberapa menit kemudian, dia benar-benar meninggalkan rumah itu. Rumah itu kembali kosong. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Malam pun tiba. Seperti biasa, aku selalu duduk di kursi panjang teras rumah sambil ditemani beberapa teman-temanku yang tinggalnya tak jauh dari rumahku. Aku selalu berkumpul bersama mereka sampai larut malam, karena mereka menemaniku menjaga studio musik yang kubuka hingga jam 2 malam. Setelah semua berkumpul, rasa penasaranku akan tetangga baru itu muncul lagi. Aku langsung menanyakannya pada teman-temanku. Mereka pun mulai bercerita. Siang tadi, pemuda itu datang untuk menempati rumah kosong itu dengan membayar uang sewa selama 6 bulan sebelumnya pada pemilik rumah. Ketika selesai membereskan barang-barangnya, kemudian dia mencuci pakaian di halaman belakang rumah kosong itu. Halaman belakang itu bersebelahan dengan balkon belakang rumahku. Biasanya, sesekali aku suka melihat
keadaan rumah sebelah yang banyak ditumbuhi semak-semak ilalang dan pohon pisang. Sejenak, aku membayangkan di mana pemuda itu mencuci pakaiannya. Menunggu waktu merendam pakaian membuatnya bosan. Dia pergi ke warung depan rumah untuk membeli rokok. Kemudian kembali lagi ke dalam rumah. Tapi kemudian semua tetanggaku mendengar teriakannya. Kecuali aku yang saat itu mungkin sedang mendengarkan musik dengan headphone. Dia berlari keluar dan menceritakan ke tetangga yang kebetulan datang menghampirinya. Sambil terengah-engah, dia bercerita kalau semua pakaian yang sedang ia rendam tiba-tiba sudah dijemur di dahan-dahan pohon pisang belakang rumahnya. Dia sangat pucat, gemetaran, dan takut. Karena itulah dia segera memutuskan untuk meninggalkan rumah itu secepatnya. Aku yang setengah tidak percaya dengan cerita teman-temanku ini menggelengkan kepala. Apa ada yang seperti itu? Tapi selama ini aku baik-baik saja. Tak ada kejadian aneh tentang rumah Belanda itu. Hari demi hari pun berlalu. Sekarang sudah berbulan-bulan dari kejadian itu. Aku pun sudah melupakannya. Hari ini pun tiba. Hari di mana aku mengadakan gigs kecil di teras rumah menggunakan sound system seadanya dari studio musik milikku. Mengundang beberapa band lokal dan satu band dari luar kota. Sebelumnya kami telah sepakat bahwa aku akan menyediakan tempat bermalam untuk band luar kota itu. Lalu orang tuaku mengusulkan untuk menyewa rumah sebelah saja. Kebetulan kami punya banyak karpet dan kasur lipat yang masih nyaman digunakan untuk istirahat. Aku pun menghubungi bibi yang biasa bersih-bersih di rumah itu. Setelah membayar sewa untuk 1 malam, aku pun mendapat kunci rumah kosong itu. Tanpa perasaan ragu, aku membuka pintu rumah itu. Dan pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat bagaimana sesungguhnya isi di dalam rumah kosong itu. Rumahnya tampak bersih, rapi, dan terawat. Jauh dari kata rumah hantu. Lalu aku memeriksa airnya. Masih menyala dengan normal. Listrik dan yang lainnya semuanya masih layak tinggal. Kemudian aku menyiapkan tempat untuk teman-temanku nanti beristirahat. Aku membawa karpet, kasur lipat, bantal, selimut, dan sapu dari rumah. Aku mulai menyapu, menggelar karpet, menata kasur dan bantal. Tiba-tiba, ada suara memanggil namaku. Suara perempuan. Suaranya jelas di telingaku, yang membuatku tersadar kalau dari tadi aku sedang sendirian. Aku mencoba mengenali suara itu. Apa itu ibuku? Bukan. Ini adalah suara yang belum pernah ku dengar. Aku menoleh.
Aku tidak melihat siapa-siapa. Tapi suara itu melanjutkan berbicara. Kalau dia akan mengizinkan teman-temanku menginap di sini, asal dia boleh bermain bersama boneka beruangku yang sejak lama aku letakkan di lemari kaca di rumah. Lalu, dia meminta boneka itu untuk diletakkan di sini sampai esok hari. Dengan bingung, aku menurut saja, mengambil boneka beruangku dan meletakkannya di salah satu kamar yang dia maksud. Malam hari pun tiba. Setelah acara selesai, teman-temanku langsung menuju rumah itu dan beristirahat. Aku pun menyusul untuk istirahat di kamarku yang nyaman. Keesokan harinya, mereka pamit untuk kembali pulang. Perjalanan mereka masih jauh. Maka aku mengizinkan mereka pulang tanpa sarapan dulu. Aku pun kembali ke rumah itu untuk beres-beres. Kali ini ditemani oleh ibuku. Dan tidak ada yang terjadi. Semua baik-baik saja. Sampai ketika aku membuka kamar untuk mengambil bonekaku kembali. Bonekaku tidak ada di sana. Kemana bonekaku? Kamar ini sudah tertutup kemarin. Suatu hal yang konyol kalau teman-temanku tadi iseng membawanya. Mereka semua laki-laki. Untuk apa membawa boneka? Karena kamar ini letaknya di belakang, dan mereka tidak mungkin ke belakang karena gelap. Hanya kamar ini yang tidak diberi lampu. Begitu juga lorong menuju kamar ini. Semuanya gelap. Sampai saat aku menceritakan kisah ini kembali, dan rumah itu sudah dibangun kembali dengan bangunan baru. Tapi bonekaku masih belum ditemukan. Atau perempuan itu yang membawa bonekaku?